Yang ingin saya tanyakan juga bahwa akhir-akhir ini kan terjadi perang opini, Pak ya. Perang opini terkait dengan sekolah tadi. Sementara di dalam sekolah itu ada yang harus diselamatkan. Artinya psikologi para siswa. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah sejauh ini pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan psikologi dari anak-anak ini. Saya yakin anak-anak juga di dalam pasti terganggu, trauma juga. Artinya kan mereka harus diselamatkan karena mereka punya masa depan, Pak. Terima kasih, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Mas, dari TV Watt. Pertanyaannya terkait klien kami dalam agenda hari ini dimintai keterangan di Polda Jatim, sekarang masih berlangsung. Dan terkait beberapa pertanyaan tentunya belum bisa kami simpulkan karena masih berjalan pemeriksaan yang tentunya materinya juga diawali dengan terkait legalitas sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mulai dari latar belakang pendirian, izin-izin pendiriannya dan lain sebagainya. Di antaranya itu, dan pemeriksaan sampai tadi jam 2:30 itu tadi masih berlangsung. Terus kemudian pertanyaan terkait perang opini, ya toh, yang mana sebenarnya bukan perang opini ya. Jadi pihak sana terus beropini, menggiring opini publik lah, kan gitu. Yang tentunya dari kami juga concern juga terkait kondisi dari siswa-siswi kami yang berada di sekolah kami. Apakah kami sudah koordinasi dengan pihak terkait? Tentunya sudah. Juga ada assessment dari lembaga resmi, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu yang resmi di bawah kementerian, bukan Komnas PA ya, Komnas PA itu LSM. Jadi yang resmi adalah KPAI, sudah turun ke sekolah kami, mengumpulkan para siswa-siswi, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah alumni di sana, yang berada di sana, dan sudah assessment, yang tentunya hal itu sudah berjalan dan kami perhatikan, dan alhamdulillah hingga hari ini kondisi psikologis dari anak-anak siswa-siswi maupun komunikasi kami dengan keluarganya alhamdulillah berjalan baik, dalam keadaan maksimal. Mudah-mudahan perkara ini juga segera dapat ditemukan titik kebenarannya. Seperti itu supaya tidak mengganggu proses kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Kenalkan saya Komang dari Ermol, Pak. Republik Merdeka, Pak. Atau Rakyat Merdeka dikenalnya. Iya. Gara-gara Pilpres, Pak. Jokowi Prabowo bersatu, kita yang pisah. Itu. Nah itu lawan Bapak itu, bukan lawan saya. Itu. Yang saya tanyakan begini, Pak. Sejauh ini kita belum mengerti track record daripada pelapor. Gitu. Jadi apakah tadi Bapak menyampaikan perlu adanya diuji psikiater ya Pak ya, psikologisnya. Selama menerima ilmu di sekolah, apakah ada lembaga konseling di sekolah itu? Kemudian gelagat anak itu seperti apa ketika masa sekolah itu? Mungkin bisa diceritakan track recordnya Pak, catatannya. Mungkin anak itu kategori pendiam atau pemarah gitu. Jadi sisi psikologisnya bagaimana
pelapor ini. Terima kasih. Terima kasih Mas dari Republik Merdeka ya. Terkait pertanyaan bagaimana secara track record atau rekam jejak dari pihak pelapor selama dia bersekolah, sehingga dalam pernyataan kami tadi juga perlu diuji psikologisnya selama dia sekolah seperti apa. Ketika dia sekolah di tempat kami ya layaknya anak bersekolah pada umumnya. Dia juga tidak berkebutuhan khusus, dia sehat-sehat saja, akan tetapi terkait pelaporan dia atau keterangan dia, karena kenapa saya bilang bahwa saya juga berharap bisa dilakukan tes psikologi terhadap kejiwaan dia sebagai pelapor, karena di kami dia itu sangat-sangat baik-baik saja dan juga ada beberapa rekaman video pernyataan dia terkait sekolah di kami itu seperti apa, terkait perlakuan dari terlapor kepada siswa-siswi itu seperti apa, dan responnya sangat berbeda dengan apa yang dia ceritakan per hari ini. Jadi kalau terkait psikologisnya itu bagaimana dia punya kepribadian, bagaimana keadaan jiwanya, tentunya saya tidak punya kewenangan untuk menyimpulkan hal tersebut. Makanya saya meminta atau berharap juga nanti saya juga akan sampaikan kepada yang menangani perkara ini bahwa perlu juga itu diperiksa kondisi psikologisnya, karena kami memiliki bukti-bukti cukup banyak terkait dokumentasi bagaimana dia menceritakan selama dia bersekolah di situ, ya. Jadi dia senang seperti apa, terus respon dia menceritakan bahwa terlapor itu seperti apa, itu ada, kita punya dokumentasinya. Dan itu juga dia ceritakan kepada orang-orang yang training di situ. Jadi kita kan juga ada kegiatan menerima training dari beberapa perusahaan untuk training karyawan. Itu mereka juga bisa berkomunikasi langsung. Para alumnus ya, para alumnus yang berkontribusi di tempat kami. Jadi itu dia bisa bercerita bagaimana dia senangnya, bagaimana dia bersekolahnya. Kok tiba-tiba seperti ini, kan itu psikologisnya ya harus diperiksa lah. Itu jadi pendapat kami. Nggih. Halusinasi mungkin dampak masa lalu orang tuanya yang jadi korban atau bagaimana gitu. Makanya di sekolah itu apakah ada lembaga konseling untuk mengatasi anak-anak semacam ini? Tadi kan dibukakan biografi nih, sekolah ini seperti ini, kan gitu Pak ya. Apakah di lembaga itu, di lembaga sekolah itu ada lembaga konselingnya gitu loh Pak? Jadi kalau terkait, kembali lagi terkait apakah ada lembaga konseling, kalau saya sampaikan tadi bahwa anak ini atau siswa-siswi kami selama tidak ada permasalahan yang muncul terkait psikologinya ya juga semua baik-baik saja gitu. Nah, tapi terkait bagaimana dia mendalilkan itu dengan track record dia sebelumnya, maka bagaimana keadaan kejiwaannya, halusinasi dan lain sebagainya, saya tidak berwenang untuk menyatakan hal itu. Tapi selama dia bersekolah hingga dia undur diri, baik-baik saja di dalam, baik secara tingkah laku atau apapun ya tidak ada yang ganjil itu. Tapi terkait dia melaporkan ini sedangkan dia punya track record dan kami punya dokumentasi juga itu baik-baik saja, maka itu yang saya bilang perlu diperiksa kejiwaannya itu. Terima kasih. Ya, silakan. Mic-nya. Baik. Terima kasih. Misi Pak, selamat siang. Saya Rudi dari Metro TV Pak. Yang mau saya tanyakan, kenapa pelapor memilih Pak J sebagai terlapor? Apakah selama berada di sekolah itu mereka ada hubungan khusus di luar hubungan antara pendidik dan murid?
Terima kasih Pak. Makasih Mas Rudi dari Metro TV atas pertanyaannya. Jadi terkait kenapa pelapor memilih JE sebagai terlapor, ya itu wilayah dia. Cuman yang saya pastikan bahwa yang memang ketika dia membuat LP yang dilaporkan adalah JE, tapi dalam perkembangannya semua ikut dilaporkan sama dia. Jadi mulai kalaupun bahasa saya apa ya namanya off the record aja, kalaupun apa namanya biawak ataupun lumba-lumba ada di situ ya juga dia sebutkan sebagai terlapor gitu, ya kan? Jadi terserah dia lah sebagai itu. Gitu. Jadi apakah ada hubungan khusus dengan klien kami? Tidak ada. Klien kami itu tidak ada memberikan keistimewaan terhadap seseorang atau kepada secara khusus eksklusif kepada beberapa anak tertentu, tidak. Semua dianggap sama seperti anak sendiri, semuanya. Termasuk pengurus-pengurus itu juga menganggap siswa-siswi itu sebagai anak-anaknya sendiri. Kami totalitas semua. Kami semua yang ada di situ, termasuk para pekerja-pekerja juga semuanya tidak ada yang diistimewakan. Semua menganggap siswa-siswi dan alumnus yang setelah lulus itu memilih beraktivitas di sekolah kami, ya sama, kita anggap seperti, kita perlakukan seperti anak, seperti keluarga sendiri. Jadi tidak ada yang spesial, semua sama. Gitu. Silakan. Pak, dari internal sekolah Selamat Pagi sendiri ada investigasi Pak, misalkan ada pihak yang memprovokasi misalkan dari lembaga pendidikan lain untuk apa menghancurkan nama baik sekolah mungkin Pak. Terus ada juga dugaan mungkin upaya pemerasan Pak dari pihak pelapor, misalkan minta apa namanya ganti rugi atau lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana itu? Oh, dari berita ya, dari berita Jatim. Terima kasih. Jadi terkait apakah dari sekolah ada investigasi terkait hal itu, dari kami juga masih menganalisa semuanya. Kami fokus tetap kepada proses penanganan perkara ini di Polda Jatim, yang tentunya kami akan analisa semua terkait adanya provokasi atau apapun itu untuk menghancurkan atau mendiskreditkan sekolah kami, atau ada pemerasan dan lain-lain. Itu kami belum menyatakan seperti itu karena kami perlu untuk menganalisa dan mengevaluasi kejadian ini secara lengkap terkait profil pelapor ya. Kembali lagi saya tekankan, pelapor ini bukan anak ya, sudah 28 tahun ini. Jadi kalau dibilang perlindungan anak harusnya ya apa namanya logikanya adalah yang menjadi pelapor ini adalah anak yang masih bersekolah kan gitu. Hingga saat ini tidak ada pelapor itu dari yang siswa atau siswi kami, itu tidak ada. Pelapor itu adalah alumnus, ya toh, saudari SDS ini dan usianya sudah 28 tahun. Begitu. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri, cukup? Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, terima kasih buat Pak Regi, buat Bapak Ibu dari teman-teman media atas kehadirannya. Nanti pada saat Anda kembali pulang, ada snack yang bisa Anda bawa, juga press release ataupun yang tadi disampaikan Pak Regi sudah ada semua, sehingga itu akan membantu untuk Bapak Ibu juga menyampaikan hal-hal yang baik di luar sana.
Terima kasih buat semua kerjasamanya. Kita akan bersama-sama berjuang. Semoga ini cepat selesai dan biar kebenaran yang menang ya. Terima kasih. Selamat sore. Dari kami adalah 28 murid, mantan ya, 28 mantan murid. Terkait bahwa posisi itu ada sekian puluh korban atau sekian puluh apapun itu pengujiannya ada di pihak kepolisian, tapi apa yang disampaikan oleh si pihak sini, si ormas itu tadi adalah tidak benar, karena kalau sesuai dengan data yang diminta di kami adalah 28 gitu. Dan bukan 28 orang ini pelapor atau korban, tidak, tapi diminta data siswa yang pernah menjadi siswa kami atau alumni itu 28 orang. Seperti Yang diterima laporannya cuma satu orang, Pak? Satu orang. Nah, jadi laporan polisi itu terbit dugaannya adalah kekerasan seksual atau persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Laporannya itu terbitnya atas nama satu orang pelapor, saudari SDS yang usianya sudah 28 tahun. Peristiwa ini terjadi tahun kapan, Pak? Udah lama? Kalau menurut kronologis yang disampaikan oleh pihak pelapor terjadi mulai 2009. Iya. SDS ini siapa sih, Pak? Maksudnya sudah berapa lama di sana? Saudari SDS tadi yang saya sebutkan mulai bersekolah di kami tahun 2008. Sempat menjadi pegawai juga. Lulus 2011, terus dia juga dengan keinginannya sendiri mengajukan permohonan untuk bisa tetap tinggal di sekolah kami untuk beraktivitas. Bapak, artinya terkait semua laporan dari pelapor dipastikan itu tidak benar atau bagaimana? Bukan laporan dari pelapor tidak benar ya. Kebenaran itu adalah satu laporan polisi yang sekarang ditangani oleh Polda Jatim itu terbit atas nama satu orang pelapor, yaitu saudari SDS 28 tahun. Yang tidak benar adalah berita yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan yang dimuat bahwa seolah-olah korban itu puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ya itu yang tidak benar. Gitu. Pak, artinya terkait apa yang dilakukan kepada satu korban itu benar atau bagaimana? Terkait apa yang terjadi pada korban adalah yang sekarang sedang diselidiki atau dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jatim. Yang tentunya kalau dari kami juga melakukan upaya atau melengkapi pembuktian bahwa klien kami tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh pelapor. Apakah sekarang dengan laporan-laporan itu, Pak? Termasuk dari Komnas Perlindungan Anak sendiri. Kenapa? Yang sudah mengatakan bahwa ada persetubuhan di kapal pesiar, betap, dan lain sebagainya. Tidak akan dari kuasa hukum apa, Pak? Tindakan dari kami tentunya mempersilahkan pelapor untuk bisa membuktikan apa yang dia dalilkan, kan gitu. Kan kalau hukum itu kan siapa yang melapor dialah yang mendalilkan, kan gitu. Dari kami sebagai pihak terlapor, kami menyanggah, kamilah yang membuktikan, kan gitu. Sama-sama memiliki kewajiban pembuktian. Gitu. Pak, dari terlapor sendiri mungkin sempat ada pengakuan bahwa memang pernah melakukan persetubuhan, cuma suka sama suka atau gimana, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Klien kami gini ya, klien kami itu memiliki rumah tangga yang sangat baik, yang sangat harmonis, anak-anak yang sehat-sehat dan punya masa depan. Dan klien kami kan kedudukan status sosialnya sangat terhormat. Ya, kalau ngomong kasarannya, kalau memang mau seperti itu beli ya bisa, kan gitu. Kenapa kok harus ke siswa gitu?
Gitu. Pak, selain kekerasan seksual di laporan juga disebutkan ada eksploitasi anak, Pak. Mempekerjakan anak di bawah umur tanpa upaya layak. Itu benar apa, Pak? Terus pekerjaan apa yang mereka lakukan? Kalau dari penanganan perkara yang saat ini yang terbit LP dan surat sprindik adalah terkait kekerasan seksual atau dugaan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan. Eksploitasi anak nggak ada. Terkait kekerasan fisik maupun eksploitasi anak itu belum terbit LP, ya. Tapi itu diutarakan dan itu juga menjadi materi pemeriksaan. Tapi benar ada. Tidak ada, tidak ada, pasti Tidak ada pekerjaan. tidak ada, tidak ada. Konfirmasi lagi saat ini Pak J diperiksa di Polda dan masih di sana Pak ya? Ya terakhir tadi jam 2 atau setengah 3-an lah ya, saya ke sana itu masih. Statusnya masih saksi. Pastinya saksi. Sesuai. Gitu. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun.